Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Muhammad Syanilum. Saya adalah salah satu guru di salah satu SMP swasta di Karanganyar, Jawa Tengah. Ini merupakan video pertama saya, jadi mohon maaf kalau misalkan agak belepotan. Tujuan saya untuk membuat video ini pertama karena saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu guru semuanya terkait dengan penggunaan atau pembuatan aksi nyata yang ada di platform Merdeka Mengajar. Dan yang kedua, memang saya ingin mengabadikan ya, karena memang ini sesuatu yang challenging, sesuatu yang menantang ya, membuat video yang biasanya itu sangat istilahnya sangat membuat kita nervous kalau tidak terbiasa di depan kamera ya. Baik Bapak Ibu, ini memang platform Merdeka Mengajar ini memang sangat penting untuk memantau, untuk memotivasi Bapak Ibu guru di dunia pendidikan, siapapun yang terlibat di dunia pendidikan untuk mau belajar, mengembangkan kompetensinya, karena banyak sekali fenomena kurikulum yang berganti, tapi untuk target pengguna kurikulum itu sendiri belum tuntas dalam memahaminya. Misalkan saya sendiri, pengalaman saya mengajar saya belajar di dunia pendidikan itu mulai dari tahun 2011. Waktu itu saya mengajar di SD, terus kemudian saya pindah ke SMP itu tahun 2012, dan di situ saya sudah 2 kurikulum atau 3 ya, saya lupa. Nah itu memang untuk untuk pengembangan kepribadian dan kemampuan saya sebagai guru memang belum optimal. Tapi karena ini adalah kurikulum baru, kurikulum Merdeka ini, dan Masya Allah ini sudah ada aplikasi yang menjembatani para guru untuk lebih memahami, memfasilitasi diri sendiri maupun orang lain. Jadi kita bisa tertuntut untuk meningkatkan apa yang harusnya kita miliki, kita bisa berbagi dengan orang-orang di sekitar kita, seperti itu. Untuk aksi nyata ini memang tidak semuanya bisa dikatakan mudah, malah kalau misalkan tidak ada pembelajaran seperti saya sebelum membuat aksi nyata ini, saya memang belajar dari YouTube terlebih dahulu, kemudian saya melihat untuk video-video yang ada di PMM dulu, kemudian nanti saya mencari referensi lain dari YouTube itu, kemudian saya bisa membuat aksi nyata untuk PMM yang memang digalakkan oleh pemerintah. Memang untuk di tempat saya itu memang sudah ada rekam jejaknya, istilahnya bagi guru siapa saja yang belum, mungkin bukan diberi punishment tapi lebih diberi pendekatan oleh pimpinan kami, karena memang ini tuntutan, kemudian ini sifatnya memang baik, praktik yang baik bagi kita selaku guru. Selain kita bisa meningkatkan kompetensi kita dalam mengajar, memahami kurikulum, dan kita juga bisa meningkatkan kemampuan kita dalam hal ICT ya. Jangan sampai kalah, anak-anak kita aja sekarang HP-nya sudah bagus-bagus, sudah pintar jadi content creator, apalagi kita, seperti itu. Nah baik, ini untuk yang pertama ini saya akan menjelaskan atau membacakan aksi nyata saya itu tentang kurikulum Merdeka. Nah, di kurikulum Merdeka di PMM topik kedua ini ada 2 modul, yaitu yang pertama tentang apa itu kurikulum. Nah, di sini ada
beberapa definisi ya. Di sini ada beberapa definisi, yaitu yang pertama, kurikulum adalah titik awal sampai akhir pengalaman belajar murid atau peserta didik. Ini merupakan pendapat dari Ki Hajar Dewantoro, yang mana memang kurikulum itu sebagai istilahnya apa ya, akar tumbuhnya pengalaman, akar tumbuhnya kemauan peserta didik atau seseorang untuk mengembangkan kemampuannya. Jadi kurikulum itu menjadi suatu wadah yang bisa membentuk kemampuan, membentuk karakter seperti itu, dan kemudian nanti akan berakhir pada pengalaman belajar murid. Jadi kalau misalkan kurikulum itu dibentuk, memang bentuknya itu sebagus mungkin, seoptimal mungkin, disesuaikan dengan karakter peserta didik, nah itu nanti akan peserta didik juga akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang sangat bermanfaat bagi mereka, seperti itu. Jadi memang kurikulum itu memang sangat penting ya, cikal bakal sebuah perkembangan pendidikan, atau mungkin tidak hanya di ranah pendidikan, mungkin di hal lain itu mungkin juga terdefinisi dari kurikulum itu sendiri. Kemudian untuk yang kedua, yaitu kurikulum juga disebut sebagai jantungnya pendidikan. Jika jantung lemah, maka akan mempengaruhi kinerja organ lain. Nah, itu tanda yang kedua pentingnya kurikulum itu sendiri. Pemerintah sudah mencanangkan kurikulum yang sudah kita lampaui, yang dulu itu mungkin semuanya pasti meninggalkan hal yang baik, pasti seperti itu. Sudah disesuaikan dengan karakter perkembangan zaman, karakter pola pikir siswa, kemudian kemampuan guru, seperti itu, supaya nanti bisa mempermudah pembentukan kemampuan, peningkatan potensi yang ada pada setiap orang atau guru atau mungkin siswa. Nah, itu nanti bisa berkembang kemampuannya. Jadi kalau misalkan kurikulum itu tidak kuat, lemah, itu pasti juga akan mudah sekali tergoyahkan, seperti itu. Kemudian ini slide yang selanjutnya, kurikulum itu terdapat 4 komponen. Nah, di 4 komponen itu terdiri dari tujuan, konten, metode, dan evaluasi. Di kurikulum itu yang penting itu kita harus menentukan tujuannya dulu, kemudian memilih konten-kontennya, terus metode yang digunakan, dan yang terakhir yaitu kita harus melakukan evaluasi. Apakah tujuan-tujuan itu sudah tercapai atau belum? Kalau misalkan belum tercapai, berarti ya kita harus berarti ada sesuatu yang perlu kita rubah, yang perlu kita ganti, mungkin kontennya atau mungkin metodenya yang kurang sesuai, seperti itu. 4 komponen tersebut itu merupakan pendapat dari Ralph W. Taylor dalam bukunya Basic Principle of Curriculum and Instruction. Nah, di buku yang Basic Principle of Curriculum and Instruction ini, di situ dirangkum ada 4 komponen kurikulum, seperti itu. Kemudian slide selanjutnya, secara umum klasifikasi komponen kurikulum itu terbagi menjadi yang pertama tujuan pembelajaran, kemudian panduan pedagogi, dan panduan asesmen. Jadi terbagi menjadi secara klasifikasi secara umum seperti itu. Kemudian slide selanjutnya, ini ada modul yang kedua. Tadi itu adalah modul yang pertama, berkaitan dengan konsep kurikulum merdeka itu seperti apa. Terus di sini ada modul yang kedua, yaitu tentang
mengapa kurikulum itu perlu dirubah. Nah, ini mungkin yang menjadi pertanyaan kita selaku orang-orang yang berada di lingkungan pendidikan. Jadi kenapa kok setiap ini ya, mungkin stigma kita mungkin apa ya, pikiran kita tuh setiap ganti pemerintah ganti kurikulum. Mungkin bisa seperti itu asumsi kita sebagai seorang pendidik itu wajar, tapi mungkin di balik itu semua pasti pemerintah itu sudah mempertimbangkan, mungkin karena perkembangan zaman dan fenomena-fenomena mungkin yang ada di kehidupan sehari-hari anak-anak remaja, terus kemudian fenomena perkembangan zaman, IT, teknologi itu memang perlu diimbangi. Kalau misalnya kurikulum itu tidak berubah, misalnya dari dulu itu KTSP terus, nah padahal sekarang itu kalau di kurikulum yang merdeka ini kan kita perlu anak-anak atau guru itu perlu memiliki muatan-muatan, mampu memiliki muatan-muatan kayak ICT, kolaborasi, nah seperti itu. Nah itu mungkin juga menjadi pertimbangan kenapa kurikulum itu berubah. Nah ini yang pertama, karena perkembangan teknologi semakin pesat. Nah ini menjadi suatu pertimbangan kenapa kurikulum itu perlu berubah. Terus guru bukanlah satu-satunya sumber pengetahuan, kemudian cara pandang murid akan masalah sudah berbeda. Nah ini maksudnya guru bukanlah satu-satunya sumber pengetahuan. Ini berarti memang murid-murid kita itu memang sekarang sudah pintar-pintar sekali ya. Semuanya itu sudah, pikirannya itu sudah out of the box, bahkan sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita sebagai guru itu, anak-anak itu bisa bertanya, mereka itu ternyata punya kemampuan berpikir kritis. Nah seperti itu, jadi mereka bisa mencari informasi tidak hanya dari kita memberi informasi, menyampaikan informasi, tapi mereka juga bisa mencari mungkin dari internet, dari media sosial seperti itu. Nah, kemudian cara pandang murid akan masalah sudah berbeda. Nah ini mungkin juga pola pikir anak, cara pandang murid akan masalah sudah berbeda. Jadi ini mungkin karena juga pola pikir anak itu sudah berbeda dengan kita yang kaum milenial, ya mungkin saya kaum milenial. Nah ini mungkin berbeda dengan anak-anak Gen Z seperti sekarang ini, melihat cara pandang masalah itu berbeda. Nah contohnya misalkan waktu saya dulu ulangan itu saya berusaha untuk belajar, bertanya kepada teman. Kok anak-anak sekarang itu enggak, anak-anak sekarang itu lebih santai, menikmati. Nah ulangan ya dinikmati aja gitu, mereka apa ya istilahnya kayak santai atau bagaimana ya, mungkin tidak seserius waktu kita dulu belajar ya, dikasih soal gitu kita belajar mencari bagaimana menemukan masalah itu. Tapi anak-anak sekarang itu kalau misalkan kita kasih soal yang tidak sesuai dengan apa yang mereka alami di kehidupan sehari-hari, mereka juga istilahnya udah underestimated dulu. Jadi penting bagi kita memilihkan metode-metode yang sesuai, yang bagus, yang menantang siswa, yang relate dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi mereka cara pandangnya, oh nanti kita arahkan, kamu bisa menjawab ini supaya nanti ketika di kemudian hari kamu bisa mengambil kesimpulan, mengambil apa yang bisa kamu lakukan supaya untuk meminimalisir resiko seperti itu. Kemudian selanjutnya, untuk slide selanjutnya ini, semua komponen yang kita gunakan untuk mendesain kurikulum adalah kebutuhan murid di masa kini dan masa depan. Nah, ini. Jadi di
di dalam menyusun kurikulum itu kita perlu memperhatikan karakteristik dan kebutuhan siswa. Jadi, karakteristik di sekolah A mungkin berbeda dengan karakteristik di sekolah B. Kemudian juga anak yang hidup berkembang di kehidupan keluarga nelayan, mungkin mereka punya kebutuhan berbeda dengan anak-anak yang hidup di perkotaan. Karena mereka mindsetnya sudah, ketika nanti saya besar saya membantu orang tua di kelautan, jadi mereka lebih interest dengan sesuatu yang berhubungan dengan laut. Beda halnya dengan anak-anak yang di kota, nah itu akan nanti punya pola pikir berbeda seperti itu. Jadi kita perlu mempertimbangkan kebutuhan anak sekarang dan kebutuhan mereka di masa depan. Kemudian peran dan fungsi kurikulum, ini slide selanjutnya, yaitu peran yang pertama, perannya yaitu acuan atau pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, ini perannya kurikulum dalam dunia pendidikan. Dan untuk yang kedua yaitu fungsinya yaitu memantau proses pembelajaran. Nah, ini sudah sesuai atau belum dengan kurikulum itu dipantau melalui kurikulum itu sendiri. Kemudian untuk slide selanjutnya, optimalisasi kurikulum. Pertama, mewariskan budaya yang relevan dengan masa kini. Kemudian yang kedua, menyediakan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa mendatang. Yang ketiga, menilai atau memilih sesuatu yang relevan dan sesuai konteks sebagai kontrol sosial. Ini optimalisasi dari kurikulum itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan oleh guru? Apa yang harus dilakukan oleh guru? Kita sebagai seorang guru itu yang harus kita lakukan yaitu mengikuti perkembangan zaman yang relevan agar bisa mengimbangi perkembangan murid atau peserta didik. Jadi ya memang anak-anak sekarang itu tadi yang sudah saya sampaikan di awal tadi, memang anak-anak sekarang itu sudah Masya Allah sudah bagus sekali ya, pola pikir mereka itu sudah mampu berpikir kritis out of the box ya. Jadi kita harus bisa berjaga-jaga, harus bisa mengimbangi supaya nanti ya kita bisa mendampingi mereka dalam hal-hal sekiranya mereka membutuhkan pendampingan kita gitu. Jadi kita nggak nihil ketika mereka mendapat masalah, kita bisa membimbing mereka, memberitahu mereka. Kalau kita memberi nasihat atau memberitahu tapi kita nggak paham dengan apa yang mereka alami kan ya saya rasa kurang pas seperti itu. Jadi anak sekarang itu pinter ICT ya, kita harus bisa mengimbangi, setidaknya kita tahu apa saja yang digunakan anak, misalkan TikTok atau mungkin Instagram dan lain-lain seperti itu. Kemudian untuk slide selanjutnya itu yang diperlakukan di satuan pendidikan. Pengembangan kurikulum baik dikembangkan di setiap satuan pendidikan karena di satuan pendidikan kita tahu betul karakter murid kita sendiri. Nah, ini sesuai dengan slide yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu memang untuk menyusun kurikulum dalam sebuah satuan pendidikan itu kita harus memperhatikan latar belakang karakteristik siswa kita itu seperti apa. Tidak bisa kita samaratakan sekolah kita dengan sekolah yang lain, apalagi sampai berbeda daerah, bisa seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu proyeksi pendidikan 2020. Di sini ada bagan ya, berisi dengan kognitif, kemampuan kognitif, sikap, psikomotor, nilai atau value. Bukan banyaknya materi atau konten, tetapi esensial dalam pembelajaran dilaksanakan secara maksimal. Yang terpenting itu bukan materinya atau kontennya, jumlahnya berapa ya yang kita capai, itu udah berapa bab dengan anak-anak misalkan, tapi lebih ke esensi pembelajaran yang dilaksanakan secara maksimal dan optimal supaya menciptakan sesuatu yang bermakna bagi mereka, berarti tidak
sambil lalu berikan, selesai ya sudah. Nah ini perlu dikoreksi seperti itu. Kemudian untuk metode selanjutnya yaitu metode inquiry yang memunculkan rasa ingin tahu terkait dengan apa, mengapa, dan bagaimana. Nah ini metode yang salah satunya bisa diaplikasikan dalam metode dalam kurikulum Merdeka. Nah, di situ menjembatani anak untuk berpikir apa, mengapa, dan bagaimana. Seperti itu. Selanjutnya kurikulum yang diterapkan nasional akan susah untuk diaplikasikan di kelas, maka perlu diadaptasi dengan karakter murid di setiap satuan pendidikan. Jadi dari latar belakang di mana siswa berada, infrastruktur, bagaimana jangkauan sekolahnya, dan yang terakhir perkembangan sosial, perubahan sikap apa yang terjadi di lingkungan. Ini perlu diadaptasi ketika kurikulum itu perlu dibuat, itu perlu mengadaptasi dari hal tersebut. Kemudian kerangka dasar kurikulum. Kerangka dasar kurikulum itu terdiri dari 5, yaitu yang pertama tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip penyusunan asesmen, dan pencapaian pembelajaran. Kemudian yang terakhir, kurikulum dalam pembelajaran harus meliputi kriteria berikut. Kurikulum dinamis atau bersifat dinamis, fleksibel dengan perkembangan sekolah. Kurikulum sudah sesuai dengan kebutuhan murid atau siswa. KOSP dapat menyesuaikan rencana pengorganisasian agar menjadi pembelajaran yang bermakna. Nah, seperti itu. Untuk konsep dari kurikulum Merdeka yang saya tuangkan dalam aksi nyata saya pada topik yang kedua. Dan di sini juga saya tambahkan dokumentasi, karena selain pemahaman saya tentang kurikulum Merdeka itu penting, saya juga memiliki kewajiban untuk meneruskan atau membagikan pengetahuan dan pengalaman saya kepada rekan sejawat atau orang-orang yang ada di sini. Juga ada, saya juga men-share atau membagikannya melalui grup sekolah, kemudian di grup mungkin MGMP seperti itu. Setelah itu nanti di capture kemudian dimasukkan ke dalam dokumentasi sebagai bukti validasi bahwa kita memang sudah melakukan aksi nyata dan membagikannya supaya orang lain itu juga ikut belajar tentang kurikulum Merdeka seperti itu. Nah ini saya kira memang itu penjelasan saya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah, karena ini memang video pertama saya. Mohon nanti kalau misalkan ada hal yang perlu dikoreksi, silahkan untuk ditambahkan komen di bawah. Saya masih belajar, saya mungkin banyak kekurangan, tapi saya yakin dengan niat baik saya dan motivasi saya untuk berbagi pengalaman, insya Allah suatu saat nanti akan diberi kemudahan oleh Allah untuk menjadi lebih baik. Begitupun Bapak Ibu guru di sana yang sekarang sedang berjuang menyusun aksi nyata atau belajar melalui platform Merdeka Mengajar. Mungkin hanya itu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.